Good morning students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will have a discussion about new material in this semester. Oke, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru dari semester ini, yaitu passive voice. Apa itu passive voice? Saksikan videonya. Check it out. Baik, untuk pertama kali saya akan menjelaskan tentang apa itu passive voice. Jadi passive voice itu adalah suatu kalimat pasif, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kan kita sering menjumpai kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat suatu kalimat yang ada subjek kemudian melakukan pekerjaan. Namun apabila passive voice ini kalimat pasif, maka subjek tersebut yang dikenai tindakan, seperti itu. Bagaimana perumusannya? Di sini ada tercatat rumus umum dari passive voice itu sendiri, yakni to be, verb 3 diikuti by object. Nah, to be ini apa saja? Jadi untuk menentukan to be ini apa, kita melihat dari tenses dari soal tersebut. Apabila tensesnya adalah present tense, maka to be-nya ada is atau am atau are. Nah, untuk catatannya di sini nanti ketika menerangkan saya akan menyingkat passive voice saya PV dan active voice AV, seperti itu ya. Sebenarnya dalam passive voice ini terdapat banyak sekali tenses, yaitu 16 tenses. Namun pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan basicnya terlebih dahulu, yaitu tenses yang paling dasar sendiri. Yang pertama ada simple present tense. Perhatikan, untuk rumus simple present tense sendiri di kalimat aktif adalah subjek, verb 1 plus s plus objek, seperti itu. Maka di sini saya ambil contoh subjek dengan jumlah 1 atau kata gantinya he, yaitu Roy. Roy membersihkan rumahnya setiap hari. Di sini Roy adalah subjek, kemudian cleans di sini adalah kata kerjanya atau verb plus s. His house di sini adalah objeknya. Dan everyday itu adverb of time atau kata keterangan waktu. Maka apabila kita rubah menjadi kalimat pasif atau passive voice, di sini objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Maka kita tarik ke depan seperti ini. Kemudian Roy yang dimana pada kalimat aktif adalah subjek, di sini dia akan menjadi objek, seperti ini. Lalu kita rumuskan di kata kerjanya. Kata kerjanya seperti ini. Jadi sesuai dengan rumus umum kalimat pasif, untuk his house ini karena rumah jumlahnya 1, maka kita gunakan to be is. Lalu untuk kata kerjanya dari clean verb 1 kita rubah menjadi verb 3. Jadi cleaned di sini. Maka jadinya adalah his house is cleaned. Diikuti by object di sini by Roy everyday. Seperti itu. Oke, skip. Baik, contoh kedua saya ambil tenses simple past tense, di mana ini kejadiannya terjadi di masa lampau atau sebelum sekarang. Oke. Rumus simple past tense pada kalimat aktif adalah subjek, verb to atau kata kerja bentuk kedua, objek. Oke. Di sini saya mengambil subjek Dina dan kata kerjanya saya ambil menulis, berasal dari kata write yang dirubah menjadi bentuk kedua, yaitu wrote. A letter adalah objeknya dan kemarin waktunya. Baik, untuk kalimat aktif ini kita akan merubahnya menjadi kalimat pasif. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan di tenses yang pertama tadi, objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Maka ini kita tarik ke sini.
Kemudian subjek pada kalimat aktif menjadi objek pada kalimat pasif. Kita tarik juga ke sini. Setelah itu kita fokus ke kata kerjanya, ya. Karena ini kata kerjanya bentuk kedua, sementara permintaan pada kalimat pasif itu verb 3. Terlebih dahulu kita beri to be. Karena suratnya jumlahnya 1, maka to be-nya kita pakai is. Bagaimana apabila jumlah suratnya ada 2, maka to be-nya pun mengikuti menjadi are. Oke. Kemudian verb 2 wrote kita ganti ke bentuk ketiga, yaitu written. Seperti ini. Diikuti objek. Jangan lupa by objek. Untuk time-nya tetap yesterday. Oke. Tenses ketiga, kita ambil contoh simple future tense. Apa itu simple future tense? Adalah menerangkan suatu kejadian yang terjadi di masa yang akan datang. Seperti ini. Untuk kalimat aktifnya pada simple present tense, rumusnya adalah subject, modals, verb 1 plus object. Ya. Di sini saya ambil subjeknya pakai he, kemudian modalsnya will. Ya. Will verb 1-nya saya pakai invite. Rona sebagai objek. Seperti yang saya terangkan sebelumnya, objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Kita tarik ke bawah. Untuk he-nya kita tarik ke belakang. Nah, perlu kalian ketahui untuk subjek yang selain nama, kita misalnya menggunakan he, maka ketika dia dipindah menjadi kalimat pasif, he subjek ini dirubah menjadi objek. Kalau he subjek, maka objeknya adalah him. Contoh lain misalnya subjeknya she, objeknya her. Contoh lain misalnya subjeknya they, objeknya them. Contoh lain misalnya subjeknya we, objeknya us. Seperti yang sudah kalian pelajari pada materi personal pronoun. Oke, jadi di sana ada pergantian dari subjek menjadi objek, itu perubahannya seperti apa? Silahkan dicek. Oke, sampai di sini seperti ini. Kemudian will-nya tetap kita turunkan. Will-nya tetap kita turunkan. Mulai berubahnya adalah di be. Kenapa be ini tidak saya pakai is atau am atau are? Karena setelah modals kembali ke verb 1 lagi, atau bentuk awal dari to be itu yaitu be, barulah kita tambahkan verb 1 di sini dirubah menjadi verb 3 yaitu invited by object to the party. Seperti itu anak-anak. Oke. Baik, untuk yang keempat saya ambil tenses yang sedang terjadi ya. Jadi namanya present continuous tense. Kapan itu? Sedang terjadi sekarang. Baik, untuk kalimat aktifnya she is calling her friends now. Perlu kalian ketahui rumus asli dari present continuous dia memakai to be dan verb ing. Maka bagaimana nanti jika di sini ditambahkan to be lagi seperti itu? Jadi di sini she is calling her friends ya. Kita aplikasikan seperti di awal tadi, her friends kita tarik ke depan sebagai subjek. Lalu she-nya karena dia adalah pakai pronoun she sebagai subjek, maka she sebagai objek itu berubah menjadi her. Perhatikan. Kemudian to be pada soal is. Nah, kenapa di sini menjadi are? Karena to be di sini bukan menjiplak dari atas, melainkan dia menyesuaikan dari subjek yang ada di kalimat pasif itu. Karena her friends-nya di sini adalah subjeknya adalah lebih dari satu, maka to be-nya juga menyesuaikan, dia memakai to be are. Oke? Kemudian calling di sini karena dia permintaannya harus dirubah menjadi verb 3. Bagaimana supaya ing-nya tidak hilang? Maka kita rubah di sini menjadi being. Ya. Jadi verb ing-nya di sini being, baru call-nya saya ganti bentuk ketiga yaitu
called by her yesterday. Seperti itu. Dan ini agak rumit, jadi tolong benar-benar dimengerti. Oke, skip. Baik, yang terakhir untuk penjelasannya kita akan membahas tentang cara cepat mengubah rumus. Apabila kalian memahami ini tanpa menghafal rumus dari pasif masing-masing tenses, kalian akan bisa. Jadi di sini saya akan menerangkan cara cepatnya, tolong dipahami ya. Untuk kalimat aktifnya di sini rumusnya, nanti saya ajari tentang kalimat pasifnya. Oke, untuk tenses yang pertama tadi kita bahas simple present, di mana rumusnya adalah subject plus verb 1 s or is plus object. Nah, merubahnya karena di sini dibutuhkan to be verb 3, maka langsung saja di sini s-nya kita pindahkan. Kemudian karena verb 1 bentuk ke 1, maka to be-nya permintaannya kita pakai is atau am atau are. Lalu verb 1-nya kita ganti verb 3 by object. Seperti itu. Oke, yang kedua simple past, karena rumusnya subject verb 2 plus object, maka jadinya adalah subjeknya tetap. Karena di sini adalah verb 2, maka to be-nya juga harus bentuk kedua. Apa to be bentuk kedua? Was atau were, seperti itu. Dan verbnya kita ganti verb 3. Jangan lupa by object. Seperti itu ya. Perbedaan was dan were, kapan kalian harus memakai was dan kapan kalian harus memakai were. Was ini digunakan ketika subjeknya tunggal, yaitu she atau he atau it. Nah, untuk were sendiri untuk subjek jamak, they, we, you. Oh ya, ini ada tambahan subjek I ya. Dan selanjutnya ada simple future. Di sini rumus kalimat aktifnya adalah subject will verb 1 plus object. Maka untuk kalimat pasifnya subject dan will-nya kita letakkan di sini. Subject plus will. Lalu apa to be-nya? Setelah modal to be-nya tetap be seperti ini. Lalu di verb 1-nya diganti verb 3 by object. Untuk will be di sini berlaku untuk semua subjek, berbeda dengan simple past. Kalau simple past kan to be-nya mengikuti subjeknya. Kalau will be ini berlaku untuk semua subjek. Kemudian yang terakhir ada present continuous, di mana rumus awal dari kalimat aktifnya adalah subject is am are verb ing. Maka kalimat pasifnya jadinya subject plus tetap is am are-nya kita pindah ke sini. Lalu untuk verb ing-nya, karena ini verb ing, apabila ing-nya jangan sampai hilang, kita ganti being. Oke. Dan kemudian verb-nya kita ganti verb 3 diikuti by object. Oke, skip. Sekian. Well guys, that's finished about our discussion about the passive voice. So, hari ini kita sudah selesai untuk penjelasan passive voice-nya. Semoga kalian memahami penjelasannya. Jangan lupa dicatat semua penjelasannya dan dikerjakan untuk latihan soalnya. Thank you, see you next video.